Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Bu Nafisa selalu mengingatkan, tetap terus jaga selalu kesehatannya ya. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap memakai masker jika keluar rumah. Kita harus menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap rajin selalu mencuci tangan ya. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Nah, pada pembelajaran 5 ini ternyata hewan juga bergerak seperti kita loh teman-teman. Dan cara bergerak hewan itu berbeda-beda. Nah, contohnya lihatlah ikan. Nah, ikan itu bergerak dengan apa? Dengan menggunakan sirip ya. Dan cara bergeraknya bagaimana? Ikan bergerak dengan berenang ya. Dan ternyata Ulfa juga memelihara hewan ikan loh teman-teman. Ulfa memelihara ikan mas kokinya di akuariumnya. Ulfa senang mengamati gerakan ikan mas koki di akuariumnya. Badan ikan mas koki Ulfa bulat, ekornya panjang dan mekar. Nah, maka dari itu Ulfa ternyata membuat puisi tentang ikan mas koki. Mari teman-teman, coba kalian buka buku kalian di halaman 29 ya. Mari kita lihat puisi dari Ulfa ya tentang mas kokinya. Dan ayo kita bareng-bareng ya membaca puisi dari Ulfa tentang mas kokinya. Ikan mas koki. Aku senang melihat mas koki berenang. Tubuh mas koki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kulit mas koki berwarna kuning keemasan. Gerakannya sangat indah. Ikan mas koki sungguh cantik. Ya, bagus ya puisi dari Laras untuk ikan mas kokinya. Nah, selanjutnya coba kalian bisa tidak membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata bagaimana, siapa, atau di mana. Nah, jika belum paham, kalian bisa menyimak penjelasan berikut ini ya. Apa itu kata tanya? Kata tanya biasanya selalu diikuti tanda tanya pada akhir kalimat, dan kata tanya biasanya terletak di awal kalimat tanya. Jenis kata tanya yaitu ada 1, bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan suatu keadaan. Contohnya, bagaimana keadaanmu sekarang? 2, siapa. Siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa namamu? 3, di mana. Di mana untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Ya, mudah ya. Dan sekarang coba kalian berlatih ya melengkapi kalimat dengan kata tanya bagaimana, siapa, atau di mana ya di buku kalian pada halaman 29 dan 30. Selanjutnya, coba kalian berlatih ya menulis huruf tegak bersambung. Kalian bisa menyalin puisi dari Ulfa tentang ikan mas kokinya ya di halaman 30. Ya, selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi ya, ternyata ada bermacam-macam alat gerak hewan loh teman-teman. Nah, hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Contohnya ya, hewan air, contohnya seperti ikan. Ikan memiliki sirip untuk berenang di dalam air. Dan hewan darat, contohnya sapi. Sapi bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, kalian sudah tahu belum jika hewan kata itu bagaimana alat geraknya? Nah, untuk lebih tahu, coba kalian bisa membaca dulu ya di halaman 31 pada buku kalian. Nah, sudah paham ya tentang alat gerak hewan kata. Nah, sekarang coba kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 32 pada buku kalian ya. Selanjutnya, ternyata Laras temannya Ulfa sedang berolahraga di lapangan. Laras dan teman-temannya berolahraga di lapangan dengan Pak Guru olahraga. Kalian pengen tahu tidak olahraga apa yang dilakukan Laras
Jika kalian penasaran, coba kalian bisa baca ya di halaman 32 pada buku kalian. Bagaimana kalian sudah tahu ya olahraga apa yang sedang dilakukan Laras? Nah, ternyata di sekolah Laras saat olahraga setiap murid juga harus memakai seragam olahraga loh. Karena setiap sekolah pasti ada peraturan yang harus dipatuhi. Contoh lain ya, peraturan yang harus dipatuhi saat di sekolah. Di sekolah, murid harus patuh kepada guru. Tugas sekolah harus dikerjakan. Buku-buku pelajaran tidak boleh tertinggal. Seluruh murid tidak boleh terlambat masuk sekolah. Seragam sekolah pun harus dikenakan dengan benar. Saat pelajaran olahraga, setiap murid harus memakai kaos olahraga. Dan ternyata saat itu ada teman Laras yang sedang melanggar peraturan sekolah. Coba kalian bisa mencari tahu ya dan membacanya di halaman 33 pada buku kalian. Baik, cukup ya penjelasan hari ini. Semoga penjelasan yang dijelaskan Bu Nafisa tadi bermanfaat ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.